وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Sebenarnya bencana demi bencana yang menimpa manusia, khususnya yang menimpa saudara-saudara kita di tanah air ini, pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Seperti tsunami zaman Nabi Nuh, hujan batu, lahar panas akibat gunung meletus, tanah longsor. Kejadian-kejadian itu banyak diceritakan oleh Allah melalui Al-Quran, agar manusia senantiasa merenungi kejadian-kejadian itu. Musibah-musibah yang terjadi sebelumnya disebabkan karena banyak faktor, seperti mengingkari keberadaan Tuhan, dan melampaui batas, mengingkari nikmat Tuhan, dan maksiat merajalela. Agar manusia tahu, Allah menjelaskan dalam sebuah ayat Qs. Ali Imran 3:137. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Ketika menyebutkan Qs Ali Imran 3:137, Abu Ja'far menyebutkan bahwa mereka yang terkena musibah ialah kaum Nabi Lut, Samud, Ad, Al-Tabari. Dan kebenaran Al-Quran telah dibuktikan oleh para pencinta ilmu arkeologi bahwa berita-berita dalam Al-Quran dapat dibuktikan. Sebenarnya, pesan Al-Quran yang tersirat ialah agar supaya manusia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kaum terdahulu yang sengaja berbuat kerusakan di muka bumi, dan berbuat kemaksiatan, sehingga lupa akan Tuhan Pencipta. Jika kita klasifikasikan penyebab bencana yang menimpa Nusantara ini karena beberapa faktor. Karena ulah manusia sendiri. Sebagaimana penjelasannya, Qs Al-Rum 30:41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam hal ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada mereka yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Beragam musibah akibat ulah manusia yang serakah, seperti lumpur lapindo, banjir wasior, longsor, serta kebanjiran-kebanjiran lain, karena membuang sampah sembarangan. Semua itu merupakan pelajaran bahwa yang demikian itu merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena perbuatan manusia yang melampaui batas. Jika melihat realitas, para pejabatnya juga jarang yang amanah. Walaupun tidak dipungkiri, masih ada segelintir dari mereka yang menjaga nilai-nilai luhur dan moral. Akan tetapi, jumlah yang korupsi lebih banyak, padahal mereka tahu bahwa rakyat semakin melarat. Ratusan juta dibuat studi banding, sementara ratusan rakyat kecil menjerit, sekolahan roboh. Tidak sedikit pejabat yang selingkuh, judi, mabuk-mabukan. Sementara, rakyat kecil juga ikut-ikutan berjudi, togel, selingkuh, mencuri. Yang lebih kentara, perzinaan merajalela, dengan menggunakan kalimat pekerja seks komersial. Jika sudah demikian, bumi semakin panas karena perbuatan maksiat itu. Wajar jika gempa sering terjadi, tsunami,
udara panas, kekeringan, musim hujan, kebanjiran. Walaupun ini bersifat alami, tetapi ada keterkaitan dengan perbuatan manusia yang melanggar norma-norma agama. Terkait dengan bencana yang bertubi-tubi di negeri ini. Ternyata, di Madinah pernah juga terjadi gempa bumi. Waktu itu pada masa pemerintahan Umar ibnu Al-Khattab. Ketika gempa terjadi, Umar segera mengatakan kepada para sahabat yang lain agar segera bertaubat kepadanya. Sebab penyebab gempa itu adalah perbuatan maksiat. Bukan karena lempengan-lempengan bumi, seperti para ilmuwan itu. Pendekatan Umar ternyata benar. Setelah diketahui sumber maksiat, maka sampai saat ini, Madinah tidak pernah tertimpa gempa. Jadi, gempa bumi, gunung meletus, lumpur lapindo, banjir, dan masih banyak lagi musibah yang terjadi di negeri ini memang karena ulama perbuatan manusia, dan juga karena manusia keterlaluan. Sehingga menyebabkan semesta ini tidak bersahabat lagi dengan manusia. Mengutip lagu Ebit, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu berbuat dosa, dosa, dosa. Jika dicari jawabannya, sangat sulit, bahkan tidak bisa ketemu. Salah satu jawabannya ialah bertaubat berjamaah secara nasional. Bukan hanya istighosah, tetapi membenahi perilaku masing-masing dalam lingkup keluarga, masyarakat, hingga bernegara. Tuhan tidak pernah bosan. Tetapi bumi inilah yang sudah tidak sanggup lagi dihuni oleh orang-orang yang selalu berbuat dosa, maksiat, dan juga berbuat curang, merusak, dan saling mencurigai. Bahkan, manusia bangga dengan perbuatan dosa-dosa, dengan menceritakan kepada orang lain. Dan ini merupakan kemungkaran yang telah merajalela di bumi Nusantara ini. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seputar keberatan bumi, langit, laut, dan gunung atas perilaku manusia yang angkuh dan sombong. Allah berfirman dalam surat 33 ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikuloh amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jika dianalogikan dengan zaman sekarang, banyak manusia rebutan memegang amanah rakyat, tetapi mereka berlomba-lomba melanggarnya. Bahkan rebutan, hingga terjadi perkelahian. Begitu juga perintah Tuhan juga tidak perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jika alam semesta ini bereaksi seperti ini, itu akibat dari aksi-aksi manusia yang tidak bertanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Nabi SAW pernah menceritakan, jika telah terjadi kemaksiatan yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi oleh peringatan lisan atau tulisan. Sementara para agamuan juga mulai sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Melihat kemaksiatan semakin merajalela, maka nasihat yang paling tepat ialah bencana. Nabi SAW menganalogikan, seperti perahu tingkat 2, yang bahwa dihuni oleh orang-orang ahli maksiat, sementara lantai 2 dihuni oleh orang-orang ahli ibadah. Tetapi, yang ahli ibadah masa bodoh, cuek, dengan kondisi di bawah. Ketika salah satu dari di antara mereka yang di bawah berulah sehingga perahunya bocor, maka semua naya akan tenggelam bersama-sama. Dan, Nabi SAW juga menjelaskan bahwa orang-orang yang di atas tentunya masuk surga. Akan tetapi, mereka tetap ikut tenggelam bersama mereka, karena satu perahu. Begitu juga kondisi negeri ini. Jika tidak ada yang peduli dengan kemungkaran yang merajalela, maka semuanya akan tenggelam,
Sebab Indonesia adalah satu negeri, satu bangsa dan satu bahasa. Jadi, sangat penting untuk direnungi bersama, sekaligus membenahi manajemen penanganan musibah, agar supaya di masa-masa mendatang Indonesia tetap kuat di dalam menghadapi musibah demi musibah yang terjadi. Dan, tidak ada yang salah kecuali saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. 1. Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah hukuman-hukuman Allah yang berupa malapetaka, bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. 2. Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan. Semoga musibah wabah dan bencana ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karya Abdul Adzim Irsad. Mengajar di Universitas Negeri Malang. Ditulis pada tanggal 27 Oktober tahun 2010 pukul 9.18, diperbarui tanggal 26 Juni tahun 2015 pukul 12:03.